Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya setelah dari pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran lanjutannya yang sudah ya. Tapi saya ingat lagi, bagi yang belum klik subscribe, nah sekarang bisa klik subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya sampaikan terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Semoga siap? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kita mulai lagi dari pembelajaran yang ke-1. Perhatikan gambar makanan tersebut ya. Pada gambar makanan tersebut ada dua jenis pilihan. Cermati gambar tersebut. Kelompok makanan mana yang kamu pilih dan mengapa kamu memilih kelompok tersebut ya. Dari gambar tersebut ya, ada dua jenis. Yang satu ada junk food, makanan cepat saji, dan satunya lagi adalah makanan sehat yang berjenis sayur, buah, dan segelas susu. Media iklan. Apa itu? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak ramai atau disebut dengan masyarakat umum. Itu adalah pengertian dari iklan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu media cetak dan media elektronik. Yang pertama, media cetak adalah iklan yang dibuat atau dipasang menggunakan teknik cetak. Misalnya pada koran, ada majalah, spanduk, ada baliho, poster mengenai selebaran, dan lain sebagainya ya. Yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contohnya pada televisi, radio, internet, dan lain-lain. Ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, iklan hanya sekilas dan berlangsung hanya saat itu saja. Jadi belum tentu kita bisa mengulanginya. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Tapi untuk yang radio itu hanya menggunakan indera pendengaran saja. Yang ketiga, menggunakan gambar bergerak dan suara. Kalau pada radio hanya suara saja. Yang keempat, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Dan yang kelima adalah bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Gangguan pencernaan berupa penyakit MAH. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka ya. Lani, aduh perutku sakit sekali. Dayu menjawab, wah kenapa Lan? Lani kemudian, sepertinya mahku kambuh. Dayu juga berkata, kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti ada di televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Kemudian Lani teringat, oh iya, aku jadi teringat, ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kemudian Lani berkata, lalu apa kata doktermu waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, saya sebut, selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Nah, perhatikan ada gambar foto tersebut, ada namanya diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau lebih sering daripada normalnya. Nah, bagaimana tanda-tanda diare?
Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar yang encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan adanya perut yang kembung sampai mengalami badannya mules. Ya, cegahlah diare dengan: 1. Minum air yang sudah matang. 2. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. 4. Tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Hati-hati. Nah, berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare itu ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri atau kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai mual-mual yang berkepanjangan, dehidrasi, mual dan juga muntah. Pemberian cairan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu pemulihan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak sedia, maka kalian dapat membuatnya sendiri. Adapun cara dan bahannya disebut ya, ada setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, terus pisang itu nggak apa-apa ya. Cara membuatnya: larutkan gula dan garam dalam air hangat. Nanti pisangnya bisa dicampurkan, bisa dimakan setelah minum air oralit yang kalian buat tersebut. Kalau saya itu sering membuat itu, pernah membuat itu nggak pakai pisang, nggak apa-apa. Itu hanya untuk penambahan elektrolit saja sebenarnya untuk pisangnya. Meskipun nggak pakai pisang, nggak masalah. Yang penting ada takaran garam sama gula. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Yang kedua, informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter ya. Terus informasi di atas, keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Adapun grafik, ya, grafik itu gambarnya. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar yang memudahkan membaca mengerti informasi yang disampaikan. Sumber, nah, cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Nah, sebagai refleksi, kalian bisa menuliskan pesan atau kesan mengenai tugas pelajaran yang didapat. Ya, apabila memungkinkan, pasang juga nanti foto kelompok. Itu kalau kalian mengerjakan secara berkelompok, secara individu ya cukup nama saja cukup. Ya, nggak usah ada foto atau gambar, nggak perlu. Tapi yang perlu adalah gambar grafik untuk poster tersebut. Refleksi, apa yang sudah aku pahami? Nah, pada pelajaran kali ini kita mempelajari tentang media iklan yang berupa media cetak maupun media elektronik. Kita juga mempelajari tentang gangguan pencernaan manusia. Tadi ada MAH dan juga diare. Dan yang terakhir kita sedikit membahas tentang yang namanya poster ya. Kalian nanti praktek membuat poster. Nah, kalian selanjutnya bisa mengerjakan LKS pada latihan pelajaran 1 halaman 40. Jangan lupa kritik, saran, masukannya agar bisa lebih baik lagi. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga ada bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, senantiasa berolahraga, selalu berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang mungkin ada kalian yang belum paham, bisa kalian replay lagi dari beberapa
tambahan sebelumnya agar lebih paham lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.